Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rimba Pamungkas dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Serang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi berdasarkan panduan praktikum tugas 3, di mana sebelumnya saya sudah melakukan praktik ini dan saya sudah membuat laporan praktikum. Saya sudah buat semuanya. Kemudian video ini saya buat untuk bahan presentasi saya. Namun sebelum saya presentasi, saya ingin klarifikasi jika tabel-tabel saya di sini tertulis doesn't exist engine, karena sebelumnya MySQL saya error dan crash, sehingga walaupun di MySQL saya di data kemudian di rumah sakit masih ada, namun di sini tidak terbaca, dan juga di backup tidak ada folder rumah sakit, maka bisa kemungkinan saya harus membuat semua tabel ini ulang seperti tugas 2. Maka mohon izin saya presentasikan dari laporan praktikum saya saja. Yang pertama adalah masuk ke dalam MySQL. Saya start Avast dan MySQL, kemudian admin, maka akan masuk ke halaman localhost. Kemudian yang pertama adalah commit. Kemudian percobaan tanpa menggunakan commit, yaitu saya need create new routine tanpa commit, tidak ada commit di sini, dengan nama transaksi 1. Setelah itu saya call transaksi 1, maka akan muncul di sini adalah ID pasien 2, nama pasiennya Rimba, dan alamat pasien Surakarta, serta jenis kelamin laki-laki. Setelah saya call transaksi 1, maka akan muncul ID pasien 2, nama pasien Rimba, alamat pasien Surakarta, dan jenis kelamin laki-laki, seperti yang sudah saya insert di sini di transaksi 1. Namun karena saya tanpa menggunakan commit, setelah saya buka database rumah sakit tabel pasien, di sini tidak tertulis ID pasien 2, nama pasien Rimba, dan alamat pasien Surakarta. Hanya data sebelumnya, yaitu Iqbal Rimba Pamungkas, alamat Gunung Sindur, dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian percobaan jika menggunakan commit. Saya akan buat rutinnya yang baru dengan nama transaksi 2. Di sini saya tuliskan commit. Setelah saya call transaksi 2, sama, tertulis ID pasien 3, nama pasiennya Rimba, alamat pasien Surakarta. Dan setelah saya cek di tabel pasien, di sini muncul ID pasiennya 3, nama pasien Rimba, dan alamat pasien Surakarta. Kemudian selanjutnya adalah rollback. Rollback ini saya misalkan saya ingin mengubah ID pasien 3 ini dengan nama pasien Rimba, saya ubah dengan nama pasien Fadli, tapi saya berikan rollback di belakangnya. Maka update yang saya tulis sebelumnya, di mana saya ingin mengubah nama Fadli, akan dibatalkan. Di sini saya coba buat new rutinnya dengan begin start transaction, update pasien, set nama pasiennya Fadli, where ID pasien 3, kemudian rollback, kemudian commit, select from pasien, kemudian end, dengan nama transaksi 3. Setelah saya call, maka data tidak akan berubah karena ada rollback di sini. Contoh lain, saya memberikan contoh
perubahan data dengan memasukkan insert dan update. Namun setelah insert pada pernyataan pertama dilakukan perintah rollback, maka insert akan dibatalkan dan update akan dilanjutkan. Seperti ini. Di sini saya insert ID pasien 4, nama pasien Eko, alamat pasien Karanganyar, jenis kelamin laki-laki. Namun saya rollback insertnya. Saya update pasien dengan nama Fadli, di mana ID pasiennya 3. Kemudian commit dengan nama rutinnya adalah transaksi 4. Setelah saya call, maka di sini hanya ada update pasien yang sebelumnya ID pasien 3 itu adalah Rimba berubah menjadi Fadli. Dan insert untuk ID pasien 4 nama pasien Eko tidak tertulis di sini karena di sini ada rollback, sehingga tidak akan tercantum di transaksi 4. Selanjutnya adalah checkpoint. Di sini saya tuliskan new routine-nya adalah transaksi 5. Saya masukkan insert ID pasien 4, nama pasiennya Vidya, alamat pasien Karanganyar dan kelamin perempuan. Di bawahnya saya tuliskan save point 1. Saya beri nama point 1. Kemudian insert kedua, saya masukkan ID pasiennya 5, nama pasiennya Eko, alamat pasien Semarang dan jenis kelamin laki-laki. Namun saya rollback itu save point 1. Dan yang ketiga adalah saya insertkan ID pasien 6, nama pasien Yoga, alamat pasien Jakarta dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian saya commit. Setelah saya call transaksi 5, yang tertulis di sini hanyalah ID pasien 4 dan 6. Kenapa bisa begitu? Karena ID pasien 5 saya rollback ke save point 1, di mana save point 1 adalah ID pasiennya 4, nama pasien Vidya, alamat Karanganyar dan jenis kelamin perempuan. Kemudian selanjutnya adalah trigger. Saya akan create 2 tabel tambahan, yaitu tabel obat dan transaksi obat, di mana ada key-nya adalah kode obat, nama obat, harga, stok. Kemudian di transaksi obat ada ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Saya sebelumnya sudah membuat relationship. Sudah saya buat juga. Kemudian menambahkan data pada tabel obat. Di sini saya tambahkan dengan ID obat 1 dan kode obatnya A1, nama obat adalah Rilus dengan harga 120.000 dan stok 29, serta obat Opilex dan Prof D 1000. Kemudian saya buat new trigger dengan nama trigger underscore jual, dimana definisinya adalah update obat stat, stok sama dengan stok, new jumlah W, dimana ID obat sama dengan new ID obat. Nah, untuk kasus yang saya gunakan di sini adalah misalkan seorang pasien membeli obat Rilus sebanyak 20 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Di sini saya masukkan data di database rumah sakit di tabel transaksi obat. Saya masukkan ID transaksi 1 dengan ID pasiennya adalah Fadli, ID obatnya adalah A1, di mana A1 adalah Rilus dan jumlahnya adalah 20. Dari data yang sudah saya masukkan ini, setelah saya masuk ke tabel obat, maka Rilus akan berubah menjadi dari 29 menjadi 9. Saya rasa cukup. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iqbal Bapak Mungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.